Baik, mohon izin Pak. Izin memperkenalkan diri, Tarun Dewasa, Icamil Kaidodo, Notar 210338, kelas MTJ 3B. Izin untuk kesempatan kali ini, saya akan membagikan tutorial untuk menjalankan aplikasi Visim, yakni untuk membuat link atau jalan beserta konektor. Jadi yang pertama, saya akan memperkenalkan tools dari aplikasi Visim itu sendiri, yakni di sini ada file, edit, view, list, base data, traffic, control, simulation, evaluation, presentation, action, and help. Untuk sendiri di sini ada beberapa tools, yakni ini akan membantu kita nanti dalam pembuatan atau menjalankan aplikasi Visim. Jadi untuk yang pertama, kita atur dulu di bagian base data dan klik Sheet Network Setting. Jadi di sini aplikasi Visim dibuat di Jerman, sedangkan di Jerman untuk lalu lintasnya berada di sebelah kanan jalan, sebelah kanan atau di sisi kanan. Jadi kita atur dulu sesuaikan di Indonesia, yakni di bagian kiri atau di sisi kiri, di traffic regulation, lalu pilih left hand traffic. Oke. Nah, di sini ada gambar peta, tapi di sini saya akan menggunakan foto atau background langsung dari si gambar jalan atau simpelnya. Jadi kita matikan dulu di tools globe ini. Setelah itu kita pilih atau klik background image sampai tulisannya berubah menjadi bold. Lalu kita klik kanan pada bagian layar, pilih add new background image. Nah, di sini kita akan memasukkan gambar simpangnya. Nah, sudah terlihat. Setelah itu kita atur dari skala si gambar ini dengan cara klik gambarnya, lalu klik kanan dan set scale. Nah, sini kita atur dengan cara drag si jalannya, lalu lepaskan. Kita masukkan di bagian distance, masukkan 100 meter. Nah, jika gambarnya hilang, tidak perlu khawatir, kita pilih fitur show entry network. Nah, terlihat. Setelah itu, agar gambar nanti tidak lari kemana-mana pada saat pengerjaan, kita klik gambar gembok di bagian background image. Nah, terlihat. Setelah itu kita akan saya akan membagikan tutorial membuat jalannya. Kita langsung pada kolom links atau klik link sampai dengan tulisannya berubah menjadi bold, lalu kita zoom untuk mempermudah cara pembuatannya. Setelah itu kita kontrol dan klik kanan menyesuaikan dengan panjang kanan. Continue. Nah, di sini keluar pop-up di mana kita akan memasukkan bagian pendekat ini ada berapa lajur. Jadi kita akan membuat di sini dengan tipe pendekat 4/2, namun kita buat satu jalur dulu. Jadi kita masukkan 2. Nah, di sini kita menamai biar nanti lebih enak untuk membuatnya. Kita namai dengan Jalan Sudirman di bagian tipe pendekat barat. Nah, di sini juga terlihat di lebar dari masing-masing lajurnya 3,5 untuk 3,5. Setelah itu kita klik OK. Nah, sudah terlihat gambar dari jalannya. Biar setelah itu agar jalan ini bentuknya tidak terlalu kaku, kita klik jalannya, klik kanan, lalu kita pilih generate spline. Di sini kita akan membutuhkan cukup dengan 5 titik saja untuk membuat jalan ini bisa disesuaikan dengan bentuk di aslinya.
Sesuaikan dengan kondisi existingnya. Setelah itu, agar terlihat lebih rapi lengkungannya, kita klik jalannya, klik kanan lalu pilih Rectangle Quick Split. Terlihat lebih rapi dari bentuknya. Setelah itu, berhubung tadi tipe jalannya adalah 4/2, jadi kita tambahkan dengan cara klik kanan lalu generate opposite direction agar kita tidak membuatnya 2 kali. Nah, keluar, jadi di sini untuk jalan masuk simpang, di sini untuk keluar simpang. Nah, untuk mempermudah bagaimana kita menggeser-geser si jalan ini, kita dengan cara kontrol, klik, dan klik. Nah, di sini kita bebas untuk membawa jalan ke mana, menyesuaikan dengan bentuk atau posisi jalan. Ya. Lakukan tata cara tadi di semua tipe pendekat. Kita ganti pendekat kita. Itu tipe pendekat ini. Kita sesuaikan bentuknya dengan jalan aslinya. Masukkan. Nah, di sini bagian kiri jalan seperti yang kita ketahui pada umumnya, bagian kiri jalan merupakan arah untuk masuk simpang. Jadi, bagaimana cara merubah arah ini? Kita klik jalannya lalu pilih invert direction. Nah, jalan menjadi berubah arah. Kita coba save. Nah, ya. Setelah itu kita akan membuat tipe pendekat yang selanjutnya. Kita bedakan. Kita generate opposite sesuaikan. Setelah itu kita akan belajar bagaimana cara membuat seperti yang lain, di mana ini merupakan kita akan membuat suatu ruang untuk kendaraan menyiap atau menyalip. Dengan cara kita buat jalannya seperti tadi. Setelah itu kita tambahkan dan kita pilih ini centang dengan hash seperti ini. Oke. Nah, di sana terlihat ruang jalan berwarna ungu. Jadi di sini merupakan ruang yang disediakan untuk kendaraan menyalip. Kita sesuaikan bentuknya.
Baik, mohon disimak. Di sini saya akan melanjutkan untuk membagikan tutorial membuat hasil praktik line dan konektor. Jadi hasil praktik line ini merupakan suatu ruang di jalan untuk menyediakan ruang untuk kendaraan menyiap atau menarik. Jadi yang pertama adalah kita buat jalan terlebih dahulu, lalu kita oke, kita sesuaikan dengan bentuk jalan. Setelah itu kita generate opposite direction. Jika sudah pada suatu kondisi lalu lintas, jarang sekali kendaraan menyiap pada saat mendekati suatu simpang. Jadi kita buatnya vertical line ini di setelah atau sebelum tikungan. Jadi kita split jalannya terlebih dahulu, lalu kita buatnya seperti line di sini. Kita edit, lalu dan untuk ruangnya kita kasih satu, sama dengan halnya untuk jalur atau jalur sebelahnya. Kita split, posisikan kursornya di bagian yang ingin disebut. Oke, lalu kita edit juga, kita beri 2 maju, dan kita kasih juga satu untuk ruang. Nah, pada bagian ini adalah ruang di mana kendaraan akan diberikan ruang untuk menyalip. Kita tata. Dan jangan lupa setelah di split kita hubungkan kembali jalan yang tadi terpotong dengan cara membuat konektor. Jadi kita hubungkan line 1 dengan line 1 dan line 1 dengan line 2. Sama halnya dengan ini. Line 1, line 2 dengan line 1. Itu line 1 dengan line 1. Sudah terhubung, dan akan saya lanjutkan dengan tutorial membuat konektor atau penghubung dari setiap jalan. Tahu setiap tipe mendekat. Jadi line 1 dengan line 1 adalah lajur 1 dengan lajur 1, kita hubungkan. Kita generate spin biar lebih rapi. Nah, selanjutnya klik jalannya, lalu kita klik kanan beserta tekan kontrolnya. Line 1 dengan line 2. Kita lakukan hal yang sama pada semua tipe pendekat. Line 1 dengan line 1 karena cuma satu lajur saja. Setelah itu kita lanjutkan dengan jalan yang lain, line 2 dengan line 1 dan line 1 dengan line 1. Oke. Line 1 dengan line 2. Line 1 dengan line 1. Dan cara untuk melihat bagaimana agar semua tipe pendekat ini dipastikan sudah terhubung, yakni dengan cara menekan tombol atau terus toggle wireframe. Nah, seperti ini.
Jika ada konektor yang belum terhubung, akan terlihat di sini. Baik, sekian tutorial dari saya, Ica Widodo. Semoga bermanfaat. Dan mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Selamat siang. Pertama, kita akan keterangan sedangkan dia gas pertama terus kan tapi kita tidak baik. Kenapa? Karena dia baik dengan baik pada model dalam samping kanan terdapat model tulisan head root atau dan atau lalu apakah selanjutnya kita benteng fungsi kan 300 pada
kita ber dan Jadi untuk kesempatan kali ini saya akan membuat vehicle composition. Yang pertama kita klik base data, lalu 2D enter di model. Setelah itu kita tambahkan ketik open directory of default vehicle root, lalu kita pilih car. Yes, oke. Setelah itu kita namai, kita tambahkan lagi bike, scooter. Yes, oke. MC, lalu kita tambahkan lagi yakni bus. Open. Yes, klik ulangi. Di sini saya akan menginput bus dengan SketchUp bus medium. Yes, oke. Kita namai bus. Setelah itu kita akan membuat 2D enter di model distribution. Kita klik base data, distribution, lalu 2D enter di model. Setelah itu kita tambahkan untuk 310 adalah kode ini. Kita tambahkan car. Setelah itu kita ganti dengan car. Setelah
Setelah itu tambah lagi MC, kita klik MC, lalu kita tambahkan lagi bus. Standard bus. Setelah itu kita akan membuat vehicle types dengan klik base data, lalu klik vehicle types. Kita tambahkan untuk car, kita kasih nama car. Untuk function and distribution sudah sesuai semua, kita klik OK. Lalu untuk kapasitasnya kita buat 4, kita tambahkan kembali yakni MC. Statiknya kita buat baik karena bentuknya yang serupa. Kita klik baik. Kita ganti dengan baik. Kita klik OK. Kita tambahkan lagi satu yakni bus. Kita klik bus. Kita buat ini. Klik OK. Untuk kapasitas MC kita buat 1, untuk bus kita buat 40. Kita ganti model and 2D and 3D nya. MC kita ganti MC, bus kita ganti bus. Oke, setelah itu kita akan membuat desired speed distribution. Kita klik base data, distribution and desired speed. Setelah itu kita tambahkan car. Oke, kita tambahkan lagi MC dan kita tambahkan lagi bus. Setelah itu kita akan masukkan untuk X dan Fx nya pada Excel yang sudah kita punya. Untuk MC kita copy, kita hitung dulu jumlah dari tabelannya atau kolomnya berjumlah 14. Kita copy, lalu kita masukkan ke sini dengan kita tambahkan 14 kolom juga. Blok semuanya, lalu klik kanan paste cell. Nah, pastikan jumlah kolomnya sama. Setelah itu kita ulangi yang tadi, yang MC, yang car. Tadi adalah data milik MC, ternyata klik kanan paste all. Lalu kita buat yang car nya. Ada 13. Kita hapus satu. Klik kanan paste cell.
Setelah itu untuk HGV nya berjumlah 10 kolom. Kita tambahkan menjadi 10. Sama hal dengan yang tadi, blok klik kanan paste sel. Setelah itu, setelah mendapatkan desired speed distribution untuk ketiganya, kita masuk ke dalam vehicle class. Klik base data lalu klik vehicle class. Nah, di sini kita menyetel untuk car, HGV dan bus. Kita ganti dengan car, tambahkan MC, klik setelah itu kita klik bus. Setelah itu kita masuk ke dalam vehicle composition, klik traffic lalu klik selanjutnya, yakni kita akan membuat vehicle composition dengan saya ulangi, kita close, klik traffic lalu vehicle composition. Setelah itu kita klik kanan add new vehicle composition. Lalu kita namai dengan kita buat 4,6 pendekat dengan tipe pendekat barat simpang 1, tipe utara simpang 1, tipe timur simpang 1, tipe selatan simpang 1, tipe utara simpang 2, lalu tipe pendekat selatan simpang 2. Setelah masih ada pendekat, kita tambahkan kendaraan apa saja yang melewati di sana. Ada car, MC dan bus. Untuk kecepatannya kita samakan car, bus, kecepatan bus. Untuk reflow-nya kita akan menginput untuk car ada jumlah 0,4
80, lalu MC nya kita buat 0,1. Setelah itu MC nya ini MC 0,1. Setelah itu MC nya kita buat 0,42. lalu untuk tipe pendekat utara 1 kita buat 3 sama 3 car, HEV, talk bus, dan MC. Kita samakan. Untuk ini adalah 0,35, lalu 0,01, 0,1, setelah itu 0,55, lanjutkan dengan tipe pendekat timber 1, tambahkan. Ada 3 mode di sana, ini bus, ini MC. Setelah itu diketik car, bus, dan MC. Untuk reflow nya kita buat 0,55, 0,05, dan 0,40. Setelah tipe pendekat selatan kita buat 4 juga, 3 car, bus, 3 bus, ini car, ini MC, lalu ini MC. Reflow nya kita buat 0,3, lalu 0,1, dan 0,6. Setelah itu untuk masuk ke tipe pendekat utara, dimana di sini hanya 2 kendaraan saja yang disetting untuk bisa melewati di sini. Ini mobil dan bus besar dan bus sedang, bus, car, dimana untuk car 0,6, di sini adalah 0,4. Lalu untuk tipe pendekat selatan 2 kita buat 3, yakni bus, MC, ini car. Setelah itu kita masuk ke dalam vehicle input. Nah, di sini untuk setiap tipe pendekat kita masukkan volume atau kendaraan, berapa kendaraan yang melewati lanjut jalur tersebut. Untuk tipe pendekat barat kita masukkan volume sebesar 2050. Setelah itu kita input lagi. Untuk tipe pendekat selatan kita klik kanannya di sini, hanya vehicle input, tipe pendekat utara 1 dengan volume 2100, tambahkan kembali. Untuk tipe pendekat selatan klik kanan, add new vehicle input, tipe pendekat selatan 1 dengan volume 2550. Lalu untuk tipe pendekat utara ya vehicle input dengan volume 1100, kita ganti. Setelah itu ganti yang selatan, pastikan pada ujung-ujung nyalanya add-nya vehicle input selatan 2 dengan jumlah 750.
kebalik untuk tipe ini 750 di bagian utara dan 1100 di bagian selatan. Kita buat garis kuning bagian ujung jalan. Izin Pak, izin saya akan melanjutkan tutorial pengoperasian aplikasi vSIM. Untuk kesempatan sebelumnya saya membagikan tutorial bagaimana membuat konektor dan beserta linknya. Jadi sekarang saya akan melanjutkan bagaimana cara memasukkan kendaraan atau menginput kendaraan pada aplikasi vSIM. Jadi yang pertama, kita masuk ke base data, lalu vehicle types. Nah, ini merupakan kendaraan yang berada di Jerman. Jadi sepeda motor tidak ada di sana atau jarang sekali. Jadi juga kami atau juga saya akan menambahkan terlebih dahulu sepeda motor. Lalu statiknya kita ganti dengan bike, karena karakteristik dari sepeda motor hampir sama dengan bike. Setelah itu function dan distributionnya kita ganti bike juga. Setelah itu klik OK. Nah, sudah muncul. Jadi di vSIM cara menghitung kendaraan vSIM tidak berdasarkan pada namanya, melainkan pada kode atau nomornya. Jadi pada kategorinya bener bike, model 2D entry distributionnya kita ganti add. Nah, di sini ada kode 310. Jadi di sini terdapat pada base data, distribution, dan 2D entry model. Nah, di sana sudah muncul 310, kita namai dengan sepeda motor. Selanjutnya pada sebelah kanan terdapat model dari sepeda motornya kita input. Jadi kita pilih open directory of default model, vehicle, route, kita pilih bike, bisa skuter atau motorbike. Saya pilih skuter, kita klik OK, yes. Nah, sudah. Di sini merupakan SketchUp dari skuternya, kita klik OK. Selanjutnya kapasiti dari sepeda motor kita rata-ratakan untuk satu penumpang. Lalu untuk selanjutnya kita akan menginput si kendaraan atau bus sedang. Kita static car bus, function and distribution kita klik bus. Klik OK. Nah, untuk bus modelnya kita ganti juga add 310, kita buka base data, distribution, 2D entry model, kita namai bus sedang. Cari busnya di dokumen di sini. Yes. Nah, merupakan metode dari bus sedang. Kita klik OK. Lalu kita lanjutkan, kita akan menginput truk atau ulangnya atau bus gandeng.
kita ganti klik OK. Untuk kodenya 330 base data itu intelligent model bus gandeng. Untuk modelnya add vehicle route. Nah, kita pilih bus dengan tipe C2G3 door left front karena bus Indonesia pintunya di sebelah kiri. Kita klik OK. Yes. Nah, ini adalah bus gandeng, jadi kita tambahkan kendaraan yang ada di belakangnya. Kita klik, kita pilih bus C2D3 rear. Kita klik OK. Yes, ini merupakan busnya. Kita klik OK. Nah, untuk kapasitas dari bus gandeng sedangnya kita buat 30 dan untuk bus gandengnya kita buat 100. Nah, ini merupakan cara untuk menginput kendaraan bus seperti sepeda motor, bus sedang dan bus gandeng. Baik, selanjutnya ini kami akan membuat vehicle route dengan cara klik vehicle route, lalu klik kanan show list static, lalu kita klik kanan berjalan menuju simpang, lalu kita routing belok kiri, lurus dan belok kanan. Ini adalah menurut konektor yang kita buat. Lalu kita buang tek, setelah kita namai pendekat barat simpang 1. Jadi untuk reflow nya kita akan membuat belok kiri ini dengan jumlah 680, untuk lurusnya kita buat 700, dan untuk belok kanannya kita buat 670. Jumlahnya ini sesuai dengan volume yang sudah kita input di awal tadi. Sama halnya dengan pendekat lain. Kita coba sekali lagi. Untuk tipe pendekat utara simpang 1, klik kanan, add new static vehicle route indication, lalu kita routing belok kiri, belok kanan, lurus dan belok kiri. Kita buang, lalu kita namai pendekat utara simpang 1. Dengan reflow nya kita isi 800, lalu 700 dan 600. Jadi jika di total volume dari jalan tipe pendekat utara ini adalah berjumlah 2100. Selanjutnya kita akan membuat desire speed. Jadi yang pertama adalah kita aktifkan desire speed negation and show list. Setelah itu klik kanan pada masuk simpang add-nya desire speed negation. Kita buat barat 1, add-nya oke. Tapi di sini kita duplikat dengan cara terhapus. Lalu untuk kolomnya ini akan
kita ubah. Itu kita klik. Setelah itu kita akan membuat reduce speed area untuk mengurangi kecepatan saat mendekati suatu simpang, dimana kita klik reduce speed area, kita klik show list. Setelah itu klik reduce speed area, rata-rataan 1, new. Oke, kita sesuaikan dengan panjang si konektornya. Lalu untuk menduplikasi bisa buat kita dengan cara Ctrl plus pindah. Baik, untuk kali ini saya akan membagikan tutorial membuat driving behavior. Yang pertama kita buka base data, lalu kita klik driving behavior, lalu kita klik tanda plus dan kita namanya dengan metropolitan. Setelah itu kita buka car following model dengan Wiedemann 74, dimana 74 ini merupakan berkaitan dengan lalu lintas di perkotaan dan 99 ini di luar kota, jadi kita buat pakai yang Wiedemann 74. Setelah itu kita buka lateral dan pada desirous position at free flow ini kita ganti dengan ini. Selanjutnya untuk overtake left kita centang dan overtake right kita centang. Selanjutnya kita buka pada car following model dan pada average standstill distance kita ganti dengan 0,6. Lalu pada addictive part of safety distance kita ganti dengan 0,6 juga. Dan pada multiply part of safety distance kita ganti dengan 1. Kita buka following, pada maksimum kita ganti dengan 100. Setelah itu kita klik OK. Selanjutnya kita buka base data, lalu klik link behavior types, dan di sini kita buat
metropolitan dan diganti dengan metropolitan. Lalu kita klik link show list. Nah, di sini sudah ganti untuk link behavior types-nya menjadi metropolitan semuanya. Baik, mohon izin Pak, izin melanjutkan untuk tutorial membuat appeal. Jadi yang pertama kita klik 3D traffic signal, lalu kita pilih jalan yang menuju masuk simpang. Ke kanan add new 3D traffic signal, kita pilih add signal, lalu kita sesuaikan untuk tinggi lampunya dengan cara klik move. Setelah itu kita pilih draw signal group, jadi ini untuk simpang selatan. Setelah itu kita klik sigmas, kita tambahkan flip. Ukuran 3 meter. Setelah itu kita tambahkan juga lampunya, kita sesuaikan letaknya. Nah, kita namakan juga simpang selatan 1. Setelah itu kita klik OK. Nah, di sini kita sesuaikan untuk letaknya. Jadi ini adalah untuk lampu yang horizontal. Zebra cross, kita klik link, kita pasang dulu konektornya. Pedestrian, kita klik ini. Setelah itu kita buat 2 meter saja, kita klik OK. Kita sesuaikan misalkan di depan appeal. Setelah itu kita membuat dengan klik pavement marking. Tulis
kita klik zebra crossing, setelah itu kita klik OK. Nah, kita sesuaikan untuk panjang dari zebra crossnya. Baik, akan saya lanjutkan untuk membuat parkir on street, dimana kita klik pavement marking, setelah itu klik kanan dan pilih splitting here dengan jarak 40 meter. Setelah itu kita klik lagi dengan jarak 50 meter. Nah, setelah itu tambahkan satu buah lajur dengan cara klik and add line. Ini fungsinya untuk tempat parkir on street nantinya. Setelah itu kita beri konektor di ujung-ujung jalannya. Jangan lupa klik link. Setelah itu jangan lupa dirapikan. Rapikan. Setelah itu kita klik parking lot. Setelah itu klik add new parking lot. Setelah itu kita namai dengan car park. Kita klik rear parking space. Parking space kita buat dengan jarak 6 meter dengan total 30. Dengan parking reservoir forward, siap parkirnya dengan dari detik ke 100 sampai detik ke 400. Ini langsung parkir. Kita buat
cepat dengan from detik ke 50 sampai 200 dengan maksimum parkir durasi 70 second sampai 70. Kita klik OK. Sesuaikan. Inilah parkir untuk mobil. Sehingga akan dibuat juga parkir untuk sepeda motor. MC Park. Coba sama. Kita panjangnya kita kurangi dengan 20 aja. Ke 50 sampai 200 dan 70 second maksimum. Oke, kita sesuaikan dengan panjangnya. Oke, selesai. Baik, setelah itu kita akan membuat parkir off street, di mana kita copy Setelah itu kita mau mengoreksikan Oke, kita zero spin. Kita klik untuk yang rapi. Setelah itu kita lanjutkan itu. Kita geser keluar. Baik, setelah itu kita akan mengatur routingnya.
dengan cara kita geser si bumbunya ini. Klik kanan pada vehicle, kita buka show list, kita pilih parking lot. Nah, di sini kita atur ganti centangnya. Di car, lalu ini sepeda motor. Selanjutnya yakni akan melanjutkan untuk mendistribusikan. Ulangi dengan cara base data distribution time. Ini untuk menginput durasi dari parkingnya. Jadi kita klik tanda plus, add empirical distribution. Sini kita tulis car park, lalu untuk data Excelnya kita buka, kita copy, setelah itu kita input, kita pastikan jumlah kolomnya sama sebanyak 12, kita blok semuanya, lalu paste sel. Kita lakukan hal sama untuk sepeda motor. Add empirical distribution MC park. Setelah itu kita hitung 12, ulangi dan data MC ternyata dan kita masukkan untuk data taxi car, copy, semuanya klik kanan, ini paste sel. Selanjutnya kita akan menambahkan park duration di setiap moda. Jadi ini kita tambahkan car park dan ini kita tambahkan MC park. Jadi selanjutnya kita akan membuat stop sign, dimana yang pertama kita buat untuk titik pada saat mengambil karcis. Kita klik stop sign, klik pada tempat yang akan dibuat untuk tempat loket, lalu add new stop sign, kita namai ambil karcis. Setelah itu durasinya kita pakai 0,9, klik OK.
Setelah itu kita klik untuk bayar karcis. Ini klik kanan add. Pada saat kita mendekati loket, pasti kita akan mengurangi kecepatan. Jadi kita tambahkan reduce speed area. Oke, kita sesuaikan. Sama halnya dengan pada waktu bayar. Selanjutnya kita akan membuat pavement marking untuk mempercantik dengan cara klik kanan add new pavement marking. Kita pilih ke kiri dan ke kanan, lurus dan ke kiri. Tambahkan lagi ke kanan dan lurus. Kita buat di seluruh jalan menuju masuk simpang. Sesuaikan letaknya. Berikut adalah hasil akhir dari pembuatan pada tutorial aplikasi Vsim. Jadi di running, sini proses kendaraan mengambil karcis, lalu kendaraan parkir. Berikut adalah kendaraan yang parkir on street.
Sekian tutorial vsim dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih.